Coba jawab jujur ya. Kalau aku tanya siapa orang paling kaya di Indonesia, apa jawaban di kepala kalian? Hartono bersaudara? Chahrul Tanjung? Atau sultan-sultan gadungan dan viral yang kerjanya pamer mobil sport dan struk ATM di TikTok? Wah, kalian harus kenalan sama the real OG Crazy Rich Old Money dari zaman Belanda. Namanya Oei Tiong Ham. Dengar baik-baik ya. Kekayaannya kalau dikonversi ke duit sekarang estimasinya tembus 200 triliun rupiah, Wak. Dan Kek Timothy pun sungkem nengoknya. Dia ini konglomerat pertama di Asia Tenggara. Punya bank sendiri, punya kapal laut sendiri, punya istana seluas satu kecamatan, bahkan hukum Belanda pun gak mempan sama dia. Persis sekalipun kayak zaman now. Ada uang, kau kuasa. Tapi di balik kemewahan yang gila itu, ada tragedi yang lebih gila lagi. Kerajaan bisnis raksasa ini runtuh total dan lenyap dari Indonesia. Penyebabnya bukan cuma karena bangkrut, tapi karena drama keluarga, rebutan warisan, dan satu kesalahan fatal dalam mengelola aset. Di video ini, aku bakal bongkar sejarah lengkapnya. Dari dia lahir, gimana dia bangun bisnis candu dan gula, sampai kejatuhannya yang tragis. Jangan kalian skip video nih. Pastinya ada tips keuangan daging biar harta kalian gak jadi kutukan buat anak cucu kalian. Biar Hawa nih makin semangat, jangan lupa subscribe dulu lah Wak, biar rezeki kalian nular juga ke Awak. Stay tune, kita gas! Berputar-putar bersama si Davi untuk menambah pengetahuan diri bersama si Davi. Oke, kita balik dulu lah ke tahun 1858. Cerita ini dimulai dari bapaknya namanya Oei Chi-sien. Dia ini pelarian dari China, Wak. Kabur gara-gara pemberontakan Taiping. Modalnya nekat, sampailah dia di Semarang. Waktu itu Semarang tuh pusat bisnis gula dunia, Wak. Tahun 1866, lahirlah si tokoh utama kita, Oei Tiong Ham. Beda sama bapaknya yang main aman. Tiong Ham ini otaknya gaspol ren blong kali, Wak. Umur 24 tahun, dia udah ambil alih bisnis bapaknya yang namanya Kian Guan. Awalnya cuma jual hasil bumi biasa. Tapi, namanya orang mau cepet kaya, pasti ada jalan pintasnya. Dan kalian tahulah kalau jalan pintas pasti agak belok lah. Di tahun 1890-an, bisnis paling basah itu bukan tambang batu bara, tapi opium alias candu. Dan gilanya, zaman Belanda itu jualan narkoba jenis candu ini legal, Wak. Pemerintah kolonial malah buka lelang resmi. Oei Tiong Ham dengan cerdas atau lici menang lelang monopoli candu di 4 kerasidenan sekaligus. Semarang, Solo, Jogja, sama Surabaya. Bayangin duitnya. Tiap orang yang mau ngefly setor duit ke dia. Untungnya setahun itu bisa buat beli satu kelurahan. Nah, ini bedanya dia sama OKB lain. Duit candu itu nggak dia pakai buat foya-foya doang, Wak. Dia lakuin yang namanya pivot business. Dia sadar, candu ini lama-lama bakal dilarang. Jadi, dia cuci uangnya ke sektor gula. Dia nggak cuma jadi pedagang, dia beli 5 pabrik gula yang bangkrut. Dia upgrade mesinnya pakai teknologi uap terbaru dari Jerman. Jadilah Oei Tiong Ham Concern atau OETHC. Ini bukan perusahaan kaleng-kaleng, Wak. Ini perusahaan multinasional pertama di Nusantara. Kantor cabangnya ada di London, New York, Amsterdam, sampai Singapura. Orang Indonesia masih dijajah pakai bambu runcing, dia udah main falas di London, bos. Sekarang kita masuk ke gaya hidupnya yang bikin geleng-geleng kepala kali lah, Wak. Oei Tiong Ham tinggal di kawasan Gergaji, Semarang. Rumahnya itu bukan rumah, tapi istana Balai Kambang. Luas tanahnya 81 hektar. Itu lebih luas dari kompleks perumahan kalian kan? Di dalamnya ada kebun binatang pribadi isinya macan, rusa, kasuari. Ada danau buat main perahu. The real crazy super rich kali lah, Wak. Status sosialnya jangan tanya. Dia dapat gelar Mayor der Cines, macam letkol tituler Om Botak Podcast tuh. Dia dapat dari Ratu Belanda. Ini pangkat sipil tertinggi. Dia jadi orang Tionghoa pertama yang boleh potong kunci rambut atau tauke cukur dan pakai jas Eropa. Dia punya privilege hukum.
Kalau dia bikin salah, dia diadili di pengadilan Eropa atau Court of Justice, bukan pengadilan warga biasa. Kebal hukum kali lah, bos. Tapi, disinilah letak bom waktu itu dirakit. Harta melimpah, godaan wanita pun datang. Oei Tiong Ham punya 8 istri, 1 istri sah, 7 gundik resmi, dan 26 anak yang diakui. Agak lain kali kan si Engko satu nih, udah bisa bikin 2 tim sepak bola lengkap sama cadangannya. Salah satu anaknya yang paling famous itu Oei Huilan. Ini sosialita kelas dunia, Wak. Suaminya diplomat top China, Wellington Koo. Huilan ini hidupnya glamor di Paris sama London, pakai duit bapaknya. Tapi anak-anak dari istri lain, nah disinilah mulai ada gap, ada iri dengki, ada blok-blokan di dalam istana. Dan ini plot twist sejarah yang kalian pasti baru tahu. Oei Tiong Ham punya perusahaan pelayaran namanya Hip Eng Moh. Tahu nggak siapa yang kerja di situ? Kakek moyangnya Lee Kuan Yew, bapak pendiri Singapura. Namanya Lee Chin Kun. Dia kerja jadi kapten kapal atau storekeeper di perusahaannya Oei Tiong Ham. Gila kan? Ternyata koneksinya sampai ke pendiri Singapura. Masuk tahun 1920, suasana mulai panas. Bukan panas matahari, tapi panas politik. Pemerintah Belanda habis Perang Dunia I lagi bokek berat. Mereka mau kompasin pajak gila-gilaan ke pengusaha. Namanya pajak perang, 30%. Oei Tiong Ham ngamuk lah. Dia nggak mau bayar. Akhirnya dia ambil langkah drastis. Pindahlah dia tuh ke Singapura tahun 1920 dan mindahin banyak aset liquidnya ke sana. Tapi manusia berencana, Tuhan yang nentuin juga, Wak. Tahun 1924, sang Raja Gula meninggal mendadak kena serangan jantung di Singapura. Disinilah Game of Thrones versi nyata dimulai. Ternyata di surat wasiatnya, Oei Tiong Ham bikin keputusan kontroversial. Dia cuma mewariskan bisnis OTHC ke 9 anak laki-laki dari istri-istri tertentu aja. Anak perempuan cuma dikasih duit jajan, istri-istri lain zong. Ini bikin sakit hati kolektif di keluarga besarnya, Wak. Kondisi makin hancur pas Jepang masuk tahun 1942. Pabriknya dibom dan rusak. Pas Indonesia merdeka, nasib OTHC makin di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia yang baru butuh duit dan nasionalisme lagi tinggi-tingginya. OTHC dituduh macam-macam lah. Pro Belanda lah, ngemplang pajak lah, melanggar undang-undang ekonomi lah. Puncaknya, tanggal 10 Juli 1961, Pengadilan Ekonomi Semarang ngetok palu kiamat, menyita seluruh aset Oei Tiong Ham Concern di Indonesia. Tamatlah riwayatnya. Istana disita, pabrik diambil, bank dibekukan, keluarga Oei Tiong Ham kucar-kacir kabur ke luar negeri. Nama besar yang dibangun 70 tahun hancur dalam sehari. Terus harta 200 triliun itu lenyap gitu aja, Wak. Apa jejaknya yang masih bisa kita lihat zaman now? Masih ada, Wak, tapi udah ganti baju semua. 1. Perusahaan raksasa OTHC itu dinasionalisasi pemerintah dan sekarang berubah nama jadi PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food. Itu tuh BUMN yang ngurusin gula, obat, dan alkes. Jadi kalau kalian lihat logo RNI atau pabrik gula Krebet baru yang di Malang tuh, ingatlah itu dulu punya Oei Tiong Ham. 2. Istananya yang digergaji Semarang sekarang sebagian jadi kantor gubernur Jawa Tengah dan markas Sentara. Kalian bisa lewat depannya kalau main ke Semarang. 3. Bisnis Kian Goan ternyata masih hidup, tapi bukan di Indonesia, melainkan di Thailand, Kian Goan Thailand. Ini dikelola sisa keturunannya yang berhasil nyelamatin aset di luar negeri. Mereka masih kaya raya di sana, Wak, main properti dan elektronik. Nah, Wak, apa yang bisa kita pelajari dari tragedi 200 triliun ini? Jangan cuma melongo lihat angkanya. Ini tips keuangan mahal buat kita semua, Wak. Pertama, surat wasiat dan estate planning itu wajib. Jangan anggap pamali. Oei Tiong Ham bikin wasiat tapi tidak adil, cuma mikirin anak cowok. Akibatnya, dendam keluarga.
Kalau kalian punya aset, tulis jelas pembagiannya saat kalian masih sehat, sesuai porsi, aturan hukum resmi, dan agama. Adil itu bukan harus sama rata, tapi proporsional dan transparan. Kedua, diversifikasi geografis dan jenis aset. Lihat tuh, aset Oei Tiong Ham yang di Indonesia, tanah, pabrik, habis disita karena risiko politik. Tapi, aset dia yang ditaruh di Singapura dan Thailand, Kian Guan Thailand, selamat. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, apalagi kalau keranjangnya rawan digoyang. Ketiga, pisahkan bisnis dan keluarga. Kehancuran dimulai saat urusan ranjang, banyak istri, mempengaruhi keputusan bisnis. Profesionallah sikit, jangan mentang-mentang anak sendiri langsung dikasih jabatan CEO kalau otaknya belum nyampe. Bukannya nambah aset, malah buat hancur lebur, Wak. Intinya, cari duit itu susah, tapi mempertahankan duit dan mewariskannya itu jauh lebih susah, Wak. Oei Tiong Ham udah ngasih pelajaran mahal buat kita. Gimana menurut kalian? Kalau kalian dikasih warisan segunung gitu, sanggup nggak ngaturnya? Atau malah habis di meja judi slot? Coba komen di bawah. Aku si Davi. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe lawa. Oke lawa, tonton videoku yang lain lawa, biar makin tambah wawasan kalian. Dan jangan lupa, kalau mau keluar rumah, pakailah baju dan celana kalian.